Modalnya habis dong kebakar. Habis semua, Pak. Nggak ada yang tersisa. Bu Haji cuma ini kesalahannya satu, Bu Haji tidak bisa berjalan lagi, padahal bisa karena kiosnya masih banyak. Tuh, ya. Jadi gini, poin-poinnya seperti itu. Nah, langsung aja. Abdi naros kali Bu Haji, leres Bu Haji kiosnya kan nomor hiji. Karena hiji. Sadaya, nah. Gaduna ayat kedalapan agung. Oke, mohon hiji. Anu kedua, anu kerugian. Anu sore ibu diwartosin 600 juta. Eta lalasan nabi bohong. Yang Pak bisa dilebet berampas mah dia. Supaya beres ya. Ayam mas. Nah, anu disut kan waktu sarita waktu ibu ngangkat kerugian 600 juta. Anu disut kan anu biasa Pak Haji Budi. Tak. Ayo disut nama kapan keterangan mana disut. Nah, intinya seperti itu. Ibu mengakui kesalahan tuh. Mengakui. Dua. Hiji deui. Nah, tentang yang tidak bisa berjualan, ibu nyarioskeun ke gubernur bahwa ibu sampai tidak bisa berjualan, tidak bisa makan. Nah, sekarang pinter Pak. Jualan memang terjualan. Terus bilang barangnya habis. Itu kan sudah termasuk tadi. Nah itu tolong dijadikan klarifikasi Bu Ibu yang menyatakan bahwa apa yang ibu sampaikan di videonya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu semua bohong. Tolong diklarifikasi seperti itu supaya tidak ada kerancuan di masyarakat bahwa yang sebetulnya adanya seperti ini. Yang nantinya justru yang menjadi jelek namanya itu Pak Kepala BPD, Pak Mumu, sama Pak KDM. Iya. Ya, itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Untuk netizen juga silakan Anda nilai sendiri. Yang pada intinya kita bukan mau mencari kesalahan di sini, tapi hanya klarifikasi apa sih yang terjadi sebetulnya. Itu mungkin. Tinggal nanti ada video, klarifikasinya dari Ibu Haji Tini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kebaikan adalah sifat mulia, tapi bagaimana jika ketulusan seseorang justru dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab? Inilah yang terjadi pada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Seorang pedagang pasar Ciamis mengaku rugi ratusan juta akibat kebakaran, hingga membuat Kang Deddy tergerak untuk membantu. Tapi siapa sangka, semuanya ternyata hanya kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya menderita kerugian 600 juta itu tidak benar. Bukan saya mempunyai satu kios, itu juga tidak benar. Yang benar saya mempunyai 8 kios. Video yang beredar di channel Pak Deddy Mulyadi merupakan toko Bapak Haji Budi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar, tapi ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Titin, seorang pedagang di pasar Ciamis yang mengaku kehilangan hingga 600 juta akibat kios yang disewanya terbakar. Dengan suara penuh tangis, ia menceritakan kesulitannya kepada Kang Deddy melalui sambungan telepon yang kemudian diunggah ke kanal YouTube Kang Deddy Channel. Terharu dengan kisah itu, Kang Deddy pun dengan tulus menawarkan bantuan uang sebesar 5 juta rupiah untuk sekedar bertahan selama bulan Ramadan. Namun pemirsa, kebenaran akhirnya terungkap. Titin mengaku sendiri bahwa semua cerita tersebut adalah kebohongan. Ya, sebuah kebohongan yang berhasil menipu kebaikan hati Kang Deddy Mulyadi. Beberapa hari yang lalu ada kebakaran pasar di Ciamis dan saya meminta Haji Mumu untuk pergi ke Ciamis menemui warga yang mengalami musibah kebakaran. J, sudah nyampekah kamu ke Ciamis? Sudah Pak, siap. Oh siap. Nah, yang kebakaran teh warga.
pasar. Pasar anu icalan pasar ieu angwan Pak. Pasarnya pasar tradisional desa, pasar tradisional kabupaten. Kabupaten Pak. Kabupaten. Heeh. Nah, ada warga pasarnya yang kebakaran. Ada Pak, ada. Siapa namanya? Haji Titin. Haji Titin. Oh, Bu Haji. Coba mana Bu Hajinya? Bu Hajinya mana? Ini Pak, saya Pak. Oh, Bu Haji, pasar apa namanya Bu Haji? Ciamis Pak. Pasar manis. Manis Ciamis. Di kota Ciamisnya. Iya Pak. Oh, pasar tradisional. Pasar tradisional. Ya. Ada berapa kios? 17 semuanya mah Pak. Oh, semuanya 17 kios. Kemudian Bu Haji jualan apa? Jualan baju Pak, pas mau munggahan, mau maremaan, nggak bisa jualan. Oh, mau maremaan, mau munggahan. Iya, pas itu hari yang ditunggu-tunggu. Modalnya habis dong kebakar. Habis semua Pak, nggak ada yang tersisa. Nggak ada, habis semua. Itu juga alhamdulillah diselamatin yang sebelahnya sama anak saya. Habis tangannya juga kena api, kena itu. Itu apinya berasal dari apa? Tadinya ada api di pasar. Dari listrik mungkin, nggak tahu. Aku udah pulang, biasa pulang jam 3, itu kejadiannya jam 6 lebih. Habis soal itu surat yasinan, aku lagi di masjid ada yang ngasih kabar sampai 79 panggilan nggak terjawab. Aku jam 7 langsung ke pasar, udah habis. Tapi yang duluan kakak aku yang Tapi nggak ada korban jiwa. Korban mah nggak ada, alhamdulillah. Tapi kiosnya nggak ada, Pak, habis. Kalau kiosnya milik kiosnya milik Pemda atau sudah milik perorangan? Pemda, hak gunanya pakai. Oh, hak guna pakai kiosnya. Jadi kalau kios mah kan dibangun lagi oleh Pemda pasti kan? Iya. Apalagi Iya, kalau Pak. 17. Kan udah rapat. Iya. Jadi hasil rapatnya bagaimana? Mau ditanggung jawab sama Pemda. bapak bangun. Iya. Supaya secepatnya kita bisa dagang lagi kan ini selama 1 tahun sekali Pak nunggu emaknya. Nunggu laku. Jadi sekarang nggak bisa dagang sama sekali. Belum nggak bisa dagang udah 3 hari Pak. Kalaupun dagang nanti di mana rencananya selama dibangun? Kan nggak ada, itulah nunggu itu aja, nunggu selesai dari pembangunan. Ya kalau pembangunan kan butuh waktu ya, paling 4 bulan. Iya Pak. Mahkamah Maremang nggak ada lagi modalnya. Oh. Iya 17 itu semuanya warga kota Ciamis, warga Ciamis. Iya, ada hakuninya. Yang jualan apa saja di situ, Bu? Ada yang sembako, baju, kebanyakan sembako berapa kios? 7. Sembako Iya, sembako 8. Baju banyakannya mah. Punya dua kios sama Banyak. Jadi Biasanya kalau hari-hari normal Ibu sebulan dapat berapa? Alhamdulillah kalau lagi rame mah. Sekarang mah sama TikTok sama online Pak yang di pasar mah. Iya. Kadang-kadang laku ada, kalau kadang ada. Alhamdulillah kalau kita kan nunggunya lagi rame mau munggahan, mau lebaran 1 tahunnya itu yang ditunggu-tunggu. Oh, biasanya kalau mau mungguhan rame ya? Iya, biasanya dapat 5 juta. Biasanya mah kalau lagi rame sehari-hari mah paling juga dapat 500, 1 juta juga. Alhamdulillah Pak. Belum potong bon. Iya itu belum potong hutang. Itu kan barang orang Pak, bukan barang
sekarang gini kan, barang ibu yang kebakar tuh kan ada yang barang titipan. Iya. Nah kalau yang barang titipan itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita mungkin harus bayar nanti paling kapan kalau dagang lagi. Oh, kan itu mah kebakaran ya, musibah. Iya. Paling bilang ke orangnya, ke itu mungkin ke yang punya tekstil, ke toko kainnya aku bilang. Pengiriman barangnya dari mana ibu? Tasik, ada yang dari Bandung, ada yang dari Tegal, itu Tanah Abang juga ada yang ngirim. Iya. Itu teh modal berapa yang punya ibu teh? Satu kios ibu yang kebakar tuh? 600 kurang lebihnya Pak. 600 Juta. 600 juta dagangannya. Iya Pak. Iya. Habis semuanya. Habis Pak, nggak ada. Ibu mah toko meren 600 juta mah. Iya, di toko Gamlok pas depan, pas pintu. Oh, ibu teh yang punya tokonya. Iya. Oh, itu teh barang ibu yang di situ hampir 600 juta nilainya di toko itu. Lebih iya Pak. Berarti ibu mah toko ya, bukan kios biasa. Iya. Kalau yang Iya, paling kecil pinggir. kios apa itu, Bu? Apanya? Yang paling kecil kios apa? Kan ibu mah termasuk toko besar. Nah, kalau yang kios kecil jualan apa, Kak? Kios ukuran 3 meter ke 3 meter jadi 9 meter. Semuanya pakaian di situ. Ada yang jualan makanan, enggak? Ada sembako 7. 8 lokal. Ada yang 9, ada yang 7 yang sembako. Toko MG. Oh, ada sembako, ada 9, ada 7. Iya. Itu diasuransikan nggak ibu barang ibu? Ya. Apa? Tokonya diasuransikan nggak? Enggak, Pak. Nggak diasuransikan. Hak mana pakai di pasar Enggak, nggak itu barang asuransi. enggak, barang ibu diasuransikan nggak, barang maksud saya. Enggak, Pak, enggak. Oh, nggak diasuransikan kebakaran barang ibu nggak? Enggak, Pak. Nah terus kalau itu nanti kan taruhlah kalau toko mah kan dibangun lagi oleh pemerintah. Dulu Iya, ibu ke toko iya. itu beli. Iya, paling ngutang lagi baru itu kan ya punya orang jadi nitipin barangnya nggak dibayar semua. Bukan, ibu kan itu tokonya toko punya Pemda, pasarnya punya Pemda. Nah itu ibu ke Pemda waktu itu ke tokonya istilahnya sewa apa beli? Bayar distribusi. Oh hanya bayar retribusi. Enggak nyewa. Mandiri. Enggak beli. Oh nggak beli. Retribusi berapa per bulan retribusinya? 27.000 per bulan satu toko itu. Satu toko 27.000 ya. Jadi tidak beli ya, satu kios 27.000 tidak beli. Itu teh pasar yang sebelah mana sih, Bu? Blok A. Sebelah mana alun-alun pasarnya? Oh, sebelah sini. Pas dekat rumah sakit, Pak. Oh, pas dekat rumah sakit. Ciamis, iya. Itu barusan hasil rapat dengan Pemda, mau dibangunnya kapan sama Pemdanya? Secepatnya harusnya mah besok Senin mungkin mulai lagi itu prosesnya. Senin mungkin dibersihin gitu. Sekarang kan masih pakai garis polisi. Oh iya, Senin mulai dibersihkan gitu. Pak Bupatinya hadir barusan waktu rapatnya. Ada Bapak Bupati, ada Pak Kadis, Pak Sekda ada. Oh sudah. Kemarin juga udah rapat. Udah berapa hari? 2 hari rapat ya? Kemarin rapat, sekarang rapat. Oh kemarin rapat, sekarang rapat. Ya. Iya. Nah sekarang kan ibu menghadapi bulan puasa, kan dagangan habis, terus kemudian ibu penghasilan hilang. Nih yang 17 kios itu dari mana kehidupan keseharian? Tahu Pak, saya juga ngejualan udah berapa hari Pak. Iya. Kalau jualan
nggak ada uang sama sekali kalau nggak jualan. Nggak ada pendapatan. Aku juga kemarin orang lain pada marema. Saya cuma mau ngeliatin orang yang beli. Nah, kalau nutupin kebutuhan ibu, kebutuhan untuk makan dari mana sekarang? Yang ada aja. Gimana? Oh, nggak ada ya. Ada yang lebih susah dari ibu hidupnya dari yang 17 ini? Iya, mungkin ada. Aku juga kan ini masih kata Pak ini juga harus ikhlas. Emang iya, Pak. Iya. Jadi gini, nanti saya kan mau komunikasi dengan Pak Bupatinya juga, ya kan? Masalah pembangunan, saya pikir mungkin kecamatan kabupaten juga sudah punya kemampuan pembiayaan. Tapi gini, yang punya tokonya 17 ya? Ya. 17 kios. 17. Kan seorang ada yang 8, 7 kepemilikan. 7 pemilik. 5 Oh, 5 pemilik, Pak. tapi ada yang satu 5 pemilik. Oh, dari 17 toko tuh yang punyanya hanya 5. Iya, Pak. Iya. Kok dari 5 kok jadi 17 gimana? Kan ada yang punya kiosnya 4. Ada yang 7 gitu. Oh, jadi satu Ada orang yang ada 2. yang kiosnya 4, atuh baleunghar Iya. meureun. Si yang Cina itu yang Inji yang banyak kiosnya mah. Kalau aku mah cuma 1, Pak. Kiosnya cuma itu. Oh, cuma 1. Kalau Iya, kalau penghasilannya dari sana. ya kalau yang lainnya mah sudah dalam posisi, artinya kebakaran itu pun mereka masih bisa punya kehidupan. Iya, yang lain mah. Ada berapa toko yang taruhlah ya, ada berapa toko yang seperti ibu punya satu-satunya, tidak punya lagi harapan yang lain? Berapa yang tahu udah pada jualan ke sini. itu ada yang punyaan 1 tapi masih ngindup ke toko emas, itu toko perak, Pak. Iya. Toko emas, toko perak. Iya. Iyalah, kalau yang lain kan saya belum tahu, nanti saya tanya ke Pak Bupatinya ya, gitu. Kan saya kalau bantu kan harus tepat pada orang yang betul-betul membutuhkan, gitu loh. Gitu. Kalau ibu mah nanti untuk bekal ibu selama bulan puasa, kirim aja rekeningnya, saya kirim 5 juta buat ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih, Bapak. Nanti kirim aja ke Haji Mumu. Nanti yang lain kan saya lihat kondisinya, kalau kaya mapan ya saya kan nggak ada arti. Kalau ibu mah, ibu teh betul-betul membutuhkan ya. Membutuhkan, Bapak. Bukan ngejualan. Dari mana penghasilan aku? Ya untuk bekal selama puasa 5 juta menurut saya sih cukup ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Bapak. Terima kasih. Minimal ibu kan tenang, bisa sahur dan bisa buka dulu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ibu berapa berkeluarga? 4. Oh, 4. Anak 2. Masih sekolah? Udah pada nikah, yang ini udah, sekarang nggak sekolah. Cuma cucu yang sekolah mah. Ibu nanti kirim rekeningnya ke Haji Mumu untuk bekal makan ibu aja. Kalau untuk toko kan nanti mau saya bicara dengan Pak Bupati gimana pembangunan biar cepat gitu loh. Dan kemudian Makasih, Bapak. Supaya secepatnya. Supaya secepatnya. Kalau untuk nanti ibu jualan lagi, bisa buka lagi toko, ya nanti saya pasti carikan jalan keluar modal dengan bunga yang rendah ya. Iya. Makasih, Bapak.
makasih. Dengan bunga yang serendah-rendahnya biar ibu bisa jualan lagi. Iya. Ya. Iya, makasih Bapak. Iya mangga. Ya. Ibu nuhun ya, minta nomor rekeningnya kasih ke Pak Momo mau saya kirim ya. Iya. Iya, makasih Bapak. Mangga nuhun ibu nuhun. Assalamualaikum. Lalu, mengapa ada orang yang tega melakukan hal ini? Dari sudut pandang moral, ini jelas perbuatan yang tidak terpuji. Dalam etika, tindakan seperti ini menciderai norma sosial dan menurunkan rasa saling percaya di masyarakat. Agama pun mengajarkan bahwa kejujuran adalah pondasi kehidupan, dan secara psikologis, perilaku seperti ini bisa jadi didorong oleh tekanan ekonomi atau bahkan kebiasaan manipulatif. Tapi pemirsa, satu hal yang harus kita ingat, kebaikan tidak boleh luntur hanya karena 1-2 orang yang memanfaatkannya. Sebaliknya, kita harus tetap berbagi dengan sikap yang lebih bijaksana dan waspada. Bagaimana menurut Anda? Apakah kasus seperti ini bisa membuat orang-orang baik jadi ragu untuk menolong? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan share agar semakin banyak yang belajar dari kasus ini. Saya Herdiana, sampai jumpa di informasi berikutnya. Tetap dukung kebijakan Kang Haji Deddy Mulyadi, gubernur kita. Tetaplah menjadi orang baik. Terima kasih.